Salam pinggir lapangan. Kali ini kita berbincang dengan Muhammad Zainal Ikhwan, mantan pemain Timnas Indonesia. Sampean tim nasional, Piala Asia, SEA Games, Piala Kemerdekaan, apa kan? 2002 yang pertama itu Piala Tiger Mas, tahun 2002. Setelah Petro jadi juara itu, ya alhamdulillah saya bisa lolos seleksi untuk bergabung dengan timnas Ivan Kolev. Berapa tahun Coach di timnas? Saya terakhir Piala Asia di Cina itu Mas, tahun 2004 itu ya. Berarti event yang diikuti apa saja Coach? Yang pertama Piala Tiger 2002, yang kedua pra Piala Asia Jerman 2006, itu saya masih ikut, dan yang terakhir Piala Asia di Cina, ya di Cina. Berapa cap Coach? Kalau cap berapa ya, masih minim aku Mas. Untuk Piala Tiger itu cuma 1 ya, waktu lawan Filipina yang menang 13-1 itu. Pengganti itu. Enggak, pengganti itu Mas. Saya cetak golnya hanya di uji coba aja. Kalau yang resmi belum di timnas. Loh, dulu sampean dari Banyuwangi dulu ikut sampai Persewangi atau junior sudah pindah Surabaya? Saya tahun 97 itu di Persewangi Mas, senior. Karena di level junior Suratin saya 3 kali nggak pernah ya lolos seleksi Liga Remaja di Persewangi. Kelahiran berapa sama Coach? 78? 77 Mas, 77. Berarti masuk Persewangi usia 20. 20, iya usia 20. Divisi 1 Coach ya? Persewangi. Iya, dulu di divisi 1 masih tahun 91 itu. 9 terus bisa ke Surabaya sama 97, 98 saya di Persewangi. Terus waktu 98 Persewangi tidak bisa melanjutkan kompetisi, yang waktu itu kan ada apa? Pembubaran Liga Indonesia itu. Terus setelah itu kan ada kompetisi. Ya, Persewangi tidak bisa melanjutkan kiprahnya di divisi 1. Akhirnya Persewangi mundur dan saya memutuskan untuk hijrah ke Suryanaga Surabaya di tahun 99. Diajak atau keinginan sendiri? Saya diajak temen Bayu Cahyo Wibowo. Itu Bayu itu ngajak saya sudah 3 kali. Yang ketiga kalinya saya akhirnya ikut, gitu. Diajak mau. Tadinya nggak mau, karena saya berat untuk meninggalkan Banyuwangi memang. Itu yang mengajak saya. Iya, yang ketiga baru mau untuk seleksi di Suryanaga. Dan alhamdulillah lolos. Saya bela Suryanaga sudah pertandingan yang ke-5. Waktu itu Suryanaga 2 kalah dan 2 draw. Baru pertandingan ke-5 saya masuk, langsung menang waktu itu. Dan saya kalau nggak salah waktu itu cetak 2 gol waktu itu. Lawan PSAD. Dan diakhiri dengan top skor untuk kompetisi internal Persebaya tahun 99. Tapi runner up Suryanaga. Nggak masuk Persebaya sama Coach ya? Enggak, saya selesai kompetisi internal langsung dipinjamkan ke Petrokimia Putra Gresik di kompetisi 99-2000. Liga Indonesia 6 kalau nggak salah itu. Dari awal musim? Iya, dari awal musim.
Tapi masih minim cap waktu itu di Petro. Karena ya istilahnya saya masih baru ya, pemain baru di Petro. Jadi masih minim kesempatan. Cetak gol berapa di musim itu, Coach? Di musim pertama baru satu, Mas, itu. 1 gol saja karena waktu itu saya minim sekali. Jadi pemain inti itu cuma sekali di awal kompetisi. Kenapa, Coach? Ya, karena masih belum ada kepercayaan dari pelatih memang. Waktu itu pelatih masih mempercayakan kepada pemain-pemain senior. Kalau saya waktu itu masih tergolong junior untuk di level profesionalnya. Bang Riz ya? Iya, Bang Riz. Saingannya siapa waktu itu, Coach? Di sana waktu itu ada Mas Hadi Surento, Heri Purnomo, dan Mas Gatot Indra. Terus di tahun kedua sampean diperpanjang lagi tapi Ya, atau balik ke diperpanjang Suryanaga lagi. dulu atau balik Diperpanjang tanpa balik ke Suryanaga. Jadi diperpanjang Petro itu sampai tahun 2003. Di musim keduanya waktu itu saya top skor klub ya, saya top skor klub tapi tidak pernah jadi pemain inti. Gimana gue ceritanya? Gimana? Waktu itu Pak Sanusi Rahman ya yang pegang waktu itu. Pak Sanusi Rahman melanjutkan Bang Riz karena Bang Riz sudah tidak diperpanjang untuk Liga Indonesia 7. Liga Indonesia 7 ya, itu enggak diperpanjang dan akhirnya Pak Sanusi Rahman yang melanjutkan. Dan kebetulan saya lupa waktu mainnya di mana itu Pak Sanusi memanggil saya mau dimainkan di babak kedua waktu itu. Akhirnya saya siap. Ya disitulah akhirnya saya begitu masuk kurang lebih 2 menit saya bisa langsung cetak gol. Itu dari awal sampai di musim akhir saya nggak pernah jadi pemain inti, cadangan terus dan tidak pernah main di babak pertama, selalu di babak kedua. Tapi alhamdulillah setelah saya masuk 2 menit, 3 menit saya bisa langsung cetak gol waktu itu. Sering seperti itu. Akhirnya Pak Sanusi memutuskan saya tidak pernah jadi inti, tapi buat senjata rahasia katanya Pak Sanusi. Berapa gol di musim kedua itu, Gus? 14 gol. Tidak pernah main di babak pertama, hanya main di babak kedua dari beberapa menit. Mungkin 15 sampai 20 menit di babak kedua saya baru masuk. Kenapa, Coach? Karena sampean punya kecepatan mungkin, Coach. Ya, itu Pak Sanusi menganggap saya cocok untuk jadi senjata rahasia di saat pemain lawan sudah mulai kendor, saya bisa masuk dengan memanfaatkan kecepatan dan kemampuan saya tenaga baru istilahnya. Tenaga baru di babak kedua dan saya mempunyai kecepatan. Ya mungkin kebetulan insting untuk cetak golnya ada di situ. Akhirnya ya itu, setiap babak kedua Pak Sanusi pasti akan memainkan saya. Dan saya yakin itu. Ternyata sampai akhir musim dan akhirnya saya bisa jadi top skor untuk klub di Petrokimia tahun 2001 itu. Di tahun 2002 sampean tetap bertahan, tapi sempat banyak tawaran juga, Coach, karena sampean kan cetak gol banyak. Enggak, kalau yang setelah saya selesai kompetisi 2001, saya tetap di Petro dan kebetulan waktu itu juga tidak ada tawaran, Mas. Tidak ada tawaran sama sekali. Jadi saya dengan mudah untuk memutuskan saya tetap di Petro.
di tahun waktu juara, tapi sama sudah starter, nggak cadangan lagi gitu. Ya, saya starter dan tidak pernah tergantikan. Saya hanya satu pertandingan terakhir, saya tidak main. Di pertandingan regionalnya yang terakhir waktu itu lawan PKT Bontang di Gresik, saya tidak dimainkan. Saya diistirahatkan untuk mempersiapkan di 8 besar waktu itu. Waktu itu berapa gol di kompetisi reguler, Coach, sebelum 8 Menurun besar? justru jadi starting malah menurun. Saya 12 gol waktu itu. Kenapa, Ya Coach? Apa mungkin karena wis diapali mainnya atau gimana? ya mungkin banyak pemain lawan yang sudah tahu dengan saya gitu loh. Yang tadinya mungkin mereka di tahun 2001 saya jadi pemain cadangan tidak diperhitungkan mungkin karena saya kecil, mungkin tidak diperhitungkan di sana. Ya setelah saya bisa mencetak gol banyak di tahun berikutnya mungkin mereka sudah memperhitungkan saya gitu loh. Jadi Ketika Petro juara ditangani pelatih asing, dari awal sama sudah merasa apa ya, Petro lebih serius dibanding 2 musim sebelumnya. kalau serius sepertinya enggak lah waktu itu. Ya mungkin karena kekompakan kita, karena mayoritas pemain di 2002 itu tidak pernah berubah, mungkin hanya tambal sulam dari tahun 2000. Tapi waktu itu kan sudah pergantian pelatih ya, Sergei Dubrovin. Ya betul. Jadi dari tahun 2000 Bang Riz, terus berlanjut ke Pak Sanusi, terus di tahun 2002 Sergei Dubrovin, itu mayoritas pemain 75% lah itu pemain lama. Dan hanya menambal sulam dengan datangnya Bang Yanja Katehokang, terus Yao Eloi, terus Samuel Chelby. Itu aja sih sebetulnya. Ketika juara di final, sama cetak gol juga kan? Ya. Semifinal saya yang cetak gol. Kalau di final waktu itu Samuel Chelby sama Yao Eloi. Di sudden death-nya Yao Eloi. Tapi ketika itu juga berat guys ya. Nah, maksudnya Persita juga lagi bagus-bagus sih ya. Hanya ngalahkan di 8 besar ya guys ya. Iya, betul. Justru di 8 besar waktu itu Petro terseok-seok, Mas. Pertama kali menang lawan Arema 3-0, terus kalah melawan Persipura, dan terakhir kalah sama Persita. Jadi kita bersaing sama Persipura waktu 8 besar. Dan kebetulan Persipura juga menelan kekalahan di pertandingan terakhir. Jadi kita sama-sama kalah, cuman kita menang selisih gol waktu itu. Ketika juara kemudian main di Liga Champions Asia, siapa cetak gol? Ada cetak gol? Di Liga Champions Asia waktu itu kita lawan Shanghai itu di Stadion Petrokimia Gresik. Itu saya cetak 2 gol itu, Mas. Dan dua-duanya itu asis dari Mas Widodo Cahyono Putro waktu itu. Kedua golnya. Sampai dari berapa musim itu kemudian musim terakhir ada Widodo. Pengaruh bagi mainnya sampai tuh ada senior pemain sekelas Widodo. Ya, waktu itu di Petro banyak sekali pemain senior, Mas, waktu itu. Makanya dan Mas Wid dan pemain-pemain senior yang lain itu membimbing kita yang masih junior-junior itu, membimbing. Makanya kekeluargaan waktu itu sangat berpengaruh di sana di Petro. Nyaman sekali, membuat kita nyaman bermain di sana. Menurut sampean Mas Widodo gimana, Coach? Kan tandemnya senior di depan kan Mas Wid ya. Iya. Ya, Mas Wid selalu membimbing saya waktu itu, suruh banyak belajar. Selain mencetak gol harus bisa
memberikan asis kepada teman yang lain. Ya dari situlah saya banyak belajar untuk tidak hanya jadi goal getter aja. Terus di musim berikutnya pahit kok Jo, Di degradasi. musim Ya. Iya, di musim berikutnya degradasi. Saya waktu itu mengalami cedera lutut, Mas. Jadi beberapa bulan saya absen dan akhirnya gol saya juga jauh menurun. Waktu itu saya cetak 10 gol itu. Cedera itu di pertandingan keberapa kok Jo? Masih awal waktu itu lawan Persija Jakarta. Kalau nggak salah itu pertandingan kedua kalau nggak ketiga itu. Di mana cederanya? Di Petro atau di Gresik atau di Jakarta? Di Stadion Petro. Di Stadion Petro waktu lawan Persija. Di sliding atau salah tumpuan? Salah tumpuan, Mas. Salah tumpuan waktu itu. Memang waktu saya sprint didorong sama pemain Persija. Akhirnya saya tumpuan kaki kiri saya nggak sempurna waktu itu ya. Situlah akhirnya saya mengalami cedera lutut. Saya Istirahat berapa istirahat bulan? kurang lebih 3 sampai 4 bulan waktu itu. Karena saya penyembuhan tanpa operasi waktu itu. Karena tim dokter juga tidak menyarankan saya untuk operasi. Tapi ya sering kambuh waktu itu memang. Sampai termasuk squad yang merasakan juara dan merasakan degradasi. Ya. Betul. Dan sebetulnya saya masuk Petro tahun 2000 itu juga itu nyaris degradasi itu, Mas. Yang musim 99 Saya 2000. Iya, itu nyaris degradasi. Itu cuma di 2 strip di atas yang degradasi waktu itu. Dan di tahun 2001, tahun berikutnya, itu 1 strip di bawahnya yang lolos 8 besar waktu itu. Kalau seandainya kita nggak kalah di Barito, mungkin kita bisa lolos 8 besar waktu itu. Kemudian ketika Petro degradasi, sama nggak mau main di kasta kedua kok Jo? Sebetulnya bukan tidak mau, karena di sana ada pergantian manajemen, terutama manajer. Ya, akhirnya saya memutuskan untuk hijrah ke Deltras waktu itu. Seandainya waktu itu tidak ada pergantian manajemen, terutama manajer, ya kemungkinan saya masih bertahan di sana. Pilihan Deltras kenapa Coach waktu itu? Ya, waktu itu karena pelatihnya Om Rudi Keljes. Dan ibaratnya saya juga pernah diajak Om Rudi di Persipura, ya karena merasa terlalu jauh kalau di Persipura, akhirnya kalau Om Rudi di Jawa, saya mau ikut Om Rudi gitu. Ya, akhirnya saya dihubungi waktu Om Rudi di Deltras. Waktu itu ada tawaran di mana? Di Arema waktu itu. Arema kan juga divisi 1 waktu itu. Akhirnya saya ada 2 tawaran di Deltras sama di Arema. Tapi akhirnya saya memutuskan untuk di Arema. Karena di sana ada Om Rudi. Yang di Arema kan Deltras maksudnya. yang di Arema iya Deltras. Yang di Arema waktu itu Om Beni Dolo. Setelah itu sampai pindah-pindah ke banyak klub ya Coach Jo? Ya, setelah dari Deltras tahun 2005 saya pindah ke Persija Jakarta. 1 musim juga Coach Jo? 1 musim. Setelah itu saya cedera lutut lagi soalnya waktu di Persija itu. Hampir putaran pertama selesai saya cedera. Waktu itu saya sudah mendapatkan pemain inti waktu itu. Dan saya mendapatkan cedera lutut lagi di sebelah kiri. Yang kena di Petro itu kambuh lagi. Tapi lebih parah lagi dan harus masuk meja operasi itu. Di mana operasinya? Di Jakarta, Mas, di Jakarta Selatan. Setelah itu tahun kedua nggak di Persija, maksudnya nggak ada tahun kedua Persija?
Putus. Enggak ada. Saya setelah kompetisi selesai, saya hijrah ke Persita Tangerang 2006. Di sana ada coach Jackson Tiago. Satu musim juga coach ya? Satu musim juga. Karena setelah coach Jackson tidak memperpanjang kontrak di Persita dan diganti Om Benny dulu, dan Om Benny dulu mungkin tidak cocok dengan skema bermainnya dengan saya, akhirnya saya hijrah ke Arema tahun 2007. Satu musim sampai kita lolos 8 besar dan gagal untuk lolos ke fase berikutnya. Setelah itu coach? Setelah dari Arema pindah ke Sleman, PSS Sleman, divisi utama. Waktu itu divisi utama ya, sudah pindah divisi utama ya. Tapi level kedua maksudnya, yang level atasnya kan Super League. Saya bermain setengah musim itu Mas di Sleman. Kenapa coach? Karena faktor finansial. Saya di Sleman ada beberapa bulan yang sampai saat ini Sleman punya tanggungan sebetulnya. Pindah Kurang Malang, lebih 2 sampai 3 bulan karena saya tidak digaji sama Sleman. Akhirnya waktu itu Persema dipegang Coach Bangkit dan Coach Bangkit menghubungi saya. Ya akhirnya saya pindah ke Sleman melalui transfer waktu itu. Karena kalau perpindahan kontrak kita belum selesai kan harus melalui proses transfer waktu itu. Walaupun transfernya nilainya sekian-sekian. Bisa dibilang 0 rupiah waktu itu. Loh, kok bisa coach? Iya. Karena pihak Sleman tidak bisa kewajiban dia tidak bisa mengasih ke saya gitu loh. Kecuali kalau Sleman memenuhi apa yang menjadi kewajiban mereka, ya mungkin saya tidak bisa pindah, atau bahkan kalau saya memaksa pindah ya harus melalui proses transfer dengan nilai gitu. Lucu pokoknya waktu itu Mas. Persema klub terakhir sampean coach ya? Enggak Mas, Persema saya dimulai pertengahan musim di divisi utama sampai naik kasta final waktu itu, final lawan Pusam ya, Pusam waktu itu ya. Persisam atau Pusam itu? Persisam ya. Persisam. Yang sekarang jadi Bali United belum. Itu final, itu kita runner up waktu itu. Akhirnya Persema naik kasta ke Super League. Dan saya masih bertahan di sana waktu Super League sampai akhir musim. Super League 2007 ya, 2010 ya. Indonesia Super League 2010. Saya bertahan sampai akhir musim. Habis itu kemana? Setelah dari Persema, saya hijrah mengikuti Coach Bangkit lagi ke Persela Lamongan. Persebaya divisi utama. Waktu itu kan ada dualisme kompetisi dan dualisme Persebaya. Dan saya di Persebaya divisi utama waktu itu. Satu musim juga? Satu musim. Satu musim. Di tahun 2013, saya kembali ke tanah kelahiran. Tetap di divisi utama, di Persewangi Banyuwangi. Di sana saya 2 tahun di Banyuwangi. Sampai tahun berapa itu? 2013 dan 2014. Karena selain saya sudah lama nggak pulang, supaya saya bisa pulang, akhirnya saya membela Persewangi waktu itu. Terakhir, klub bisa terakhir berarti kerja? Belum. Dan setelah dari Persewangi, saya pindah ke Persekap. Nah, di Persekap ini
Yang terakhir saya 2000 2015 dan 2016. Saya mengakhiri karir di Persekap Kota Pasuruan. wis 39 tahun loh Kojo usianya. Iya, iya. Padahal target saya waktu itu saya mau 40 sebetulnya. Nah, waktu itu Coach Aris Budi itu kan yang megang Persekap di tahun 2016. Itu memposisikan saya untuk menjadi asisten di tahun 2017. Itu saya diposisikan menjadi asisten pelatih di PSPK di divisi di Liga 3 waktu itu. Di Liga 3 regional Jawa Timur. PSPK itu juga klub dari Pasuruan Kota waktu itu. Jadi ngerangkep kok jadi pelatih di Liga 3 main di Liga 2. Iya. Saya sulit untuk membagi waktu karena berbeda klub kan. Kalau saya menjadi pemainnya di mana? Di divisi utamanya, sedangkan saya menjadi asisten pelatihnya di Liga 3-nya. Kan seperti itu. Akhirnya saya kesulitan untuk membagi waktu. Kalau perubahan posisi dari striker terakhir sama menjadi wingback ya Coach ya. Ya, mungkin kalau dari striker ke sayap mungkin itu sudah biasa ya. Saya gelandang itu mungkin sudah biasa. Saya berpindah posisi dari depan ke belakang, ke kanan, itu di tahun 2010 di Persema. Pertimbangannya apa waktu itu Coach Subangkit ya? Iya, waktu itu saya lupa waktu lawan apa gitu ya. Saya kan pemain di bench waktu itu, pemain pengganti. Waktu itu bek kanan di Persema ini pemainnya sakit, kurang maksimal lah penampilannya. Dan akhirnya saya ditawari sama Coach Bangkit. Berani nggak jadi bek kanan? Saya pikir posisi apa aja ya suka aja, sama saja, asalkan saya bukan penjaga gawang, seperti itu. Ya akhirnya saya nggak nyoba ya, saya langsung terima tawaran itu. Ya mungkin ini posisi yang cocok buat saya. Ya akhirnya saya jalani dan akhirnya saya dimasukkan untuk menggantikan bek kanannya Persema. Alhamdulillah waktu itu saya tidak mengecewakan pelatih waktu itu. Dan malah sering menjadi pemain yang banyak asis di sana. Asis terjadinya gol juga saya sering muncul dari wingback-nya. Mulai itu sampean wingback terus Coach ya? Ke Persela. Ya, betul. Ya, betul. Dan di Persewangi saya dikembalikan lagi sama Coach Bagong Iswayudi. Dikembalikan ke striker lagi di Persewangi. Gak bingung nggak Bang Coach? Kalau bingung sih enggak, Mas. Karena sudah sudah banyak belajar di sana. Kalau jadi striker sudah memang itu posisi aslinya. Jadi bek kanan itu lebih mudah karena hanya satu sisi yang dilihat. Kalau bek kanan di kanan saya sudah pasti penonton atau pemain lawan yang di band. Kalau nggak mungkin lah. Kalau di bek kanan kan yang diawasi cuma depan sama samping kiri dan belakang. Kalau kanan sudah dilepas. Sampean lebih mudah lah sebetulnya. Dari Banyuwangi bisa sekarang tinggal di Pasuruan. Berarti menikah tahun berapa sama istri ini Coach ya? Saya menikah tahun 2006. Ya semenjak itu saya pindah kewarganegaraan di Pasuruan. Kenalnya memang dari Mas Aris, Coach ya? Ya, betul. Memang masih ada family sama Mas Aris, keluarganya istri. Dulu sama Mas Aris deket karena satu kamar Coach di Petro? Yang waktu satu
rumah itu bukan satu kamar, tapi satu rumah ya waktu di Petro itu. Oh iya iya. Saya tahu waktu Petro juara 2002. Tahun sebelumnya saya masih beda rumah sama Mas Haris. Oh, Di sering musim diajak. pertamanya Mas Haris beda rumah. Habis itu setelah musim liga yang juara itu, saya pindah rumah. Satu rumah sama Mas Haris waktu itu. Oh. Nggak pernah satu tim lagi sama Mas Aris ya, hanya di Petro aja kan? Enggak, di Persema, Mas. Oh. Di Persema Malang itu satu apa? Satu tim sama Mas Haris juga. Sekarang aktivitas sampean jadi pelatih, ya kan? Belajar Mas, belajar menjadi kernet lah. Itu menjadi asisten pelatih di tahun 2017. Setelah itu jadi pelatih terus gitu ya? Iya. Setelah itu nggak pernah kembali ke tengah lapangan. Sekarang menjadi pelatih, berarti yang pernah ditangani apa, Coach? Hanya PSPK, Mas. SPK. Iya. Dan asisten 2019 kemarin asistennya Mas Haris di Persekap di Liga 3. Sampai lolos ke zona Jawa waktu itu, Mas. Dan sekarang bergabung dengan Mas Aris lagi di APSA. Di Aris Budi Academy. Nggak ada kegiatan di luar sepak bola, Coach? Ya nggak ada, Mas. Pernah masuk Dewan, Coach? Pernah masuk Nggak Dewan ada. ini ya? Hah? Belum rezeki kalau di sana. Mungkin memang bukan jalurnya memang. Masih ada keinginan maju lagi, Coach? Enggak, Mas. Suaranya banyak juga katanya, Coach. Ya? Ya lumayan lah, Mas. Pendatang baru, bukan orang asli sini. Saya mendapatkan 500 suara waktu itu. Padahal yang dibutuhkan berapa, Coach? Waktu itu ya banyak, Mas. Minimal 1.500 lah. Kesempatan itu masih ada, Mas. Saya akan jalani. Saya tidak pernah menargetkan harus ini, harus itu, enggak pernah. Dari jadi pemain pun saya juga tidak pernah menargetkan untuk menjadi pemain liga, apalagi pemain timnas. Itulah tadi sekilas perbincangan dengan Muhammad Jainal Ihwan. Salam pinggir lapangan.